Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha pada hari ini? Masih bersama dengan Ustaz Zahrani, kita belajar tematik. Semoga tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Oke, anak soleh dan solehah, kali ini kita akan belajar tentang Indonesia menghadapi MEA dan formulir pengiriman barang. Masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya tentang ASEAN? Nah, pembahasan kali ini masih dalam lingkup ASEAN ya, yaitu pembahasan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Pertemuan negara-negara ASEAN salah satunya membahas tentang kerjasama di bidang ekonomi. Pada akhir tahun 2015, negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Apakah kalian tahu apa itu MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA adalah pembentukan pasar tunggal di mana anggotanya terdapat negara ASEAN. MEA memiliki tujuan menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi yang merata di setiap negara anggotanya. Dengan pemberlakuannya MEA, membuat perdagangan barang, jasa, dan pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya menjadi mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. Nah, dengan terbukanya arus perdagangan ini memiliki dampak positif bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Apa ya dampak positifnya? Dampak positifnya yaitu mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Di Indonesia, MEA itu sangat berpengaruh bagi perekonomian kita. Pengaruh MEA di Indonesia yaitu yang pertama, pengusaha kecil-kecilan memiliki peluang untuk berkembang. Yang kedua, memiliki peluang yang besar untuk memasarkan produknya dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, mendorong tenaga kerja semakin berkualitas. Dan yang keempat, mendorong produk bangsa Indonesia menjadi semakin berkualitas. Nah, selanjutnya, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk menghadapi MEA. Yang pertama, penguatan daya saing ekonomi. Tanggal 27 Mei 2011, pemerintah meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Yang kedua yaitu program ACI, Aku Cinta Indonesia. Nah, program ACI ini di mana salah satu gerakannya merupakan bagian dari pengembangan ekonomi kreatif. Program ACI ini mengampanyekan berbagai produk dalam negeri seperti busana, aksesoris, pariwisata, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, di sini pemerintah membantu UMKM untuk menghadapi era pasar bebas ASEAN. Yang keempat yaitu perbaikan infrastruktur. Indonesia telah berhasil mencapai peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti prasarana jalan, perkeretaapian, transportasi darat, laut, dan udara, komunikasi dan informatika, serta ketenaga listrikan. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu melalui pendidikan. Dalam rangka memberikan layanan pendidikan bermutu, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat. Yang keenam yaitu reformasi kelembagaan dan pemerintahan. Nah, program ini mendorong percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan adanya kerjasama ASEAN, perdagangan bebas MEA telah meningkatkan arus barang dan jasa di kawasan ASEAN. Banyak pengusaha mengirim barang-barang mereka kepada konsumen dengan menggunakan jasa kurir.
Nah, sebelum mengirim barang, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, di sini jangan sampai salah mengisi formulir ya, karena formulir yang diisi adalah formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang diperlukan ketika seseorang mengirim barang ke suatu tujuan tertentu. Kemudian, informasi-informasi yang harus diisi pada formulir pengiriman barang yaitu ada tanggal pengiriman, nama pengirim, alamat dan nomor telepon pengirim, nama penerima, alamat dan nomor telepon penerima, jenis barang, jumlah berat barang, biaya pengiriman, serta catatan jika diperlukan. Dalam mengisi formulir, kita harus memperhatikan yang pertama, nama pengirimnya harus jelas dan benar. Kemudian yang kedua, alamatnya harus lengkap, terdiri dari nama jalan, nomor rumah, RT dan RW-nya, kelurahan dan kecamatan. Yang ketiga, kota atau kabupaten di mana pengirim berdomisili. Yang keempat, provinsi di mana pengirim berdomisili. Yang kelima, kode pos wilayah di mana pengirim berdomisili. Dan yang keenam, nomor telepon pengirim. Formulir pengiriman barang memiliki beberapa manfaat, seperti mengurangi kesalahan pemesanan barang. Karena pemesanan dilakukan secara tertulis, maka dapat dengan mudah menetapkan tanggung jawab terhadap transaksi usaha. Nah, tradisi tulis-menulis pun dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya." Nah, ayat ini menjelaskan keharusan kita memelihara tradisi tulis-menulis. Tradisi menulis dalam utang piutang maupun dalam hal bertransaksi sering sekali diabaikan oleh umat muslim saat ini. Bahkan yang lebih parahnya, sudah sampai pada situasi seolah-olah menulis transaksi seperti menunjukkan kekurangpercayaan pada orang lain. Padahal kan itu perintah Allah ya. Nah, marilah kita budayakan menulis transaksi yang penting sehingga terhindar dari perselisihan. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan perbanyak doa agar kita dapat bertatap muka kembali dengan kondisi yang aman. Amin. Marilah kita tutup dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.